Yang kedua, kita masukkan username. Karena untuk login itu kita memerlukan username. Nah, ini sebenarnya opsional. Kita bisa menggunakan email, atau nick, atau NSN, tergantung inputan form login yang ingin kita buat. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar cara membuat database MySQL di localhost PHP MyAdmin. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa itu database. Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan saling memiliki relasi sehingga dapat dikelola dengan mudah melalui suatu aplikasi. Data-data yang disimpan dalam database tersebut dapat diolah maupun dimanipulasi dengan memanfaatkan suatu software maupun aplikasi, guna nantinya untuk menghasilkan sebuah informasi. Database adalah bagian yang sangat penting dalam sistem informasi, website, dan aplikasi. Karena ibaratnya database ini merupakan sebuah gudang yang menyimpan banyak data. Di dalam gudang inilah data dapat menjalankan fungsinya seperti membangun relasi antar tabel, menghindari terjadinya duplikasi data, dan mencegah terjadinya hubungan yang tidak jelas antar data. Kemudian kita juga akan bahas apa itu exam. Jadi exam itu merupakan software yang mempermudah user dalam mengelola beberapa hal yang dibutuhkan agar website kita tuh dapat berjalan. Dengan exam, kita bisa menginstal Apache, MariaDB, PHP, dan Ver. Kemudian apa itu pengertian PHP MyAdmin? Jadi PHP MyAdmin ini merupakan sebuah software yang berfungsi untuk mengelola MySQL yang ada di website kita. Nah, kita bisa melakukan berbagai hal seperti membuat tabel, mengelola tabel, membuat kolom, melakukan indexing, mengelola hak akses user, maupun menghapus data pada tabel, kemudian melakukan query, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, operasi MySQL ini berupa konsol dan susah digunakan untuk pemula karena menggunakan query atau kode-kode yang beragam. Namun, dengan hadirnya PHP MyAdmin ini, semua orang dapat melakukan pengolahan data dengan mudah. Jadi kita bisa melakukan import database di PHP MyAdmin. Kemudian, apa itu localhost PHP MyAdmin? Jadi, localhost PHP MyAdmin ini adalah gabungan dari localhost dan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin disimpan dalam host lokal di komputer yang disebut dengan localhost. Jadi intinya localhost PHP MyAdmin ini merupakan simulasi ketika kita nantinya mengupload website di hosting yang sebenarnya. Nah, kemudian apa itu hosting? Hosting merupakan tempat menyimpan semua file website kita. Sama seperti localhost, namun perbedaannya file kita itu akan tersimpan dari file lokal di komputer. Nah, untuk localhost dan PHP MyAdmin ini berfungsi untuk pengaturan pengelolaan database, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan query manual secara konsol melalui MySQL. Kita juga bisa melakukan proses insert tabel, memasukkan data secara mudah. Jadi localhost, PHP MyAdmin, dan exam adalah kombinasi yang pas untuk membuat database di komputer sebelum diletakkan dalam hosting yang sebenarnya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya, cara membuat database. Pertama, buka exam. Nah, di sini saya menggunakan versi v3.2.2. Setelah itu, klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian, pilih admin. Nanti akan mendirect otomatis ke web browser kita. Nah, disinilah halaman localhost PHP MyAdmin ini. Pertama, kita pilih basis data untuk membuat database. Setelah itu, masukkan nama database. Nah, untuk nama database ini, kita tidak boleh menggunakan spasi. Jika memang mengharuskan kita untuk membuat lebih dari satu kata, kita bisa menggunakan garis bawah. Nah, di sini saya membuat database dengan nama data siswa, kemudian kita klik buat. Setelah itu kita harus membuat tabel. Nah, di sini karena aplikasi ataupun website itu harus memiliki sebuah form login, berarti kita akan membuat tabel login, di mana jumlah kolomnya itu 3. Kita pilih kirim. Nah, setelah itu kita akan masukkan nama kolomnya masing-masing. Yang pertama itu kita masukkan ID. Yang kedua kita masukkan username. Karena untuk login itu kita memerlukan username. Nah, ini sebenarnya opsional. Kita bisa menggunakan email, atau nick, atau NSN, tergantung inputan form login yang ingin kita buat.
kita bisa masukkan passwordnya. Nah, untuk jenisnya, ID ini kita integer, kemudian username kita pancar, untuk password kita juga pancar. Untuk panjang atau nilainya kita bebas, kita isikan opsional saja. Kemudian untuk ID, kita pilih yang ini. Auto incrementnya kita checklist, kemudian di sini ada primary key. Nah, kita masukkan ukurannya. Apa itu primary key? Primary key merupakan kunci utama atau untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Jadi primary key itu bisa kita buat sebagai kunci utama pada sebuah tabel. Contohnya di sini kita menggunakan ID sebagai kunci utama. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kita pilih jelajah. Nah, di sini kita sudah menambahkan tabel login pada database siswa. Ketika kita tambahkan, maka untuk ID ini kita kosongkan, karena nantinya akan terisi otomatis dari angka 1 dan seterusnya. Jika kita tambahkan data baru, maka ID-nya akan menyesuaikan. Nah, di sini sudah ada dua data. Yang pertama ID 1 dan ID 2. Jika kita ingin mengubah, kita bisa pilih ubah. Ataupun kita untuk menyalin, kita bisa pilih salin. Atau kita ingin menghapus sebuah data. Nah, untuk tutorial selanjutnya, kita akan belajar cara membuat koneksi dan cara membuat halaman from login untuk sebuah website.